Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang lalu telah kita singgung, di kajian lalu telah kita singgung terkait dengan disunnahkan mengakikahkan anak, ya, sebagaimana yang sudah seringlah kita dengar bahwasanya yu'aqqu wa anil gulami syataini wa anil jariyati syatun, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan akikah untuk anak perempuan seekor kambing. Kemudian ikhwah, al-muhafadzatu ala ta'widhi as-sibyan, senantiasa mengucapkan ta'awudz untuk si anak. Wa yusannu laka an tukthiru min ta'widhi sibyaniki min as-sabahi wal masa'i in istata'ta wa bainal hinin wal akhar. Disunnahkan atasmu wahai orang tua agar senantiasa mengucapkan ta'awudz, melakukan ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari gangguan setan untuk anak tersebut, untuk si bayi, baik pada pagi hari maupun pada sore hari ataupun kapan bisanya, ya. Kapan bisanya, ya, siang, sore, malam, terserah. Artinya diperbanyak. Bagaimana prakteknya memperbanyak ta'awudz untuk si anak bayi? Yaitu imma bi ta'widati wa tadfulu fi yadiki fi yadaika summa taqra'ul mu'awwidzat qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu bin nas wa tamsahu biha 'ala tifli, yaitu dengan cara kamu baca mu'awwidzat, ya, mu'awwidzat yang dibaca itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas dan qul huwal falaq, ya, dua surat, ya, triple qul kalau kita katakan. Qul huwallahu ahad, surah al-ikhlas, surah al-falaq dan surat qul binnas, ya, dibacakan, kemudian setelah itu diludahkan di tangan begitu, kemudian diusapkan pada bayi. Wa taf'alu dzalika thalathan, lakukan ini 3 kali. Ya, saya ulangi, ini sebaiknya sering-sering dilakukan oleh terhadap anak bayi, ya, ta'widzat ini, yaitu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu binnas. Setelah itu, setelah dibaca, diludahkan di tangan begitu, ya, ludah di sini ya sekedar semprotan saja, ya. Hawa yang diludahkan hawa, bukan air liur tapi hawa. Kemudian diusapkan pada si bayi.
Lakukan 3 kali. Demikian. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka sana'a dzalika wa masaha ala ra'sihi wa sa'iri jasadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sakit beliau melakukan hal itu. Beliau mengusap kepalanya dan mengusap seluruh jasadnya. Wa kana fa'alu dzalika 'inda naumihi aidan, dan beliau juga melakukan hal itu ketika mau tidur. Demikian ikhwah. Ya kalau yang seperti ini boleh lakukan pagi, sore, siang, malam, mau tidur, bagus. Thumma ta'widatu ukhra. Kemudian juga wa thamma ta'widatu ukhra. Di sana juga ada bacaan ta'awudz yang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu bihal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Di sana ada ta'widz, ucapan yang ataupun doa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ataupun dari gangguan setan, yaitu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Hasan dan Husain. Wahia, yaitu ucapannya yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu ikhwah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, wahamah, dan binatang-binatang berbisa, wa min kulli ainin lammah, dan dari semua mata yang dengki. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu dari gangguan setan dan binatang berbisa, serta dari mata yang dari kejahatan, mata yang penuh kedengkian. Demikian ikhwah. Jadi sering-seringlah orang tua terutama yang memiliki bayi untuk membacakan ayat-ayat ini ataupun doa-doa ini. Wa thamma hadisun ahmala katsirun al-amalu bihi. Di sana ada sebuah hadis di mana hadis ini banyak yang tidak mempraktekkannya. Ala wa huwa ma akhrajahul Bukhari wa Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, idza kana junhu al-laili, apabila malam sudah mulai menjelang, au amsaitum, atau kamu sudah masuk ke waktu sore, faquffu sibyanakum, maka jangan biarkan anak-anak kalian berkeliaran di luar. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena pada saat itu setan sedang gentayangan. Tantashiru kemana-mana. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahulluhum, tapi kalau sudah malam sudah menjelang, ya malam sudah menjelang, ya boleh kita katakan sudah setelah waktu isya, ya ketika waktu isya, maka silahkan setelah itu kamu bolehkan lagi mereka untuk keluar. Fa aghliqu al abwaba wadhkuru ismallah, kemudian tutuplah pintu kalian seraya mengucapkan bismillah. Tutuplah pintu kalian seraya mengucapkan bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena setan tidak akan bisa membuka pintu yang diucapkan bismillah. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita di malam hari atau ya ketika kita menutup pintu, kita katakan bismillah. Demikian ikhwah. Dengan demikian setan tidak akan bisa masuk. Wa auqu kirobakum, dan tutuplah kirobakum. Kirobah itu ikhwah jamak daripada kurbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Jadi tempat air yang terbuat dari kulit dahulu ikhwah, orang dahulu membuat tempat air itu dari kulit kambing.
Jadi kambing itu ketika dikuliti itu bukan disayat kulitnya, tapi dia itu ketika lehernya sudah dipotong, ya dilepaskan dari badannya, kemudian diambil kulitnya, kemudian dimasukkan tangan begitu, seperti seorang sedang melepas baju kaos gitu kira-kira. Ya. Jadi kulit itu tidak dibelah, dibiarkan utuh. Hanya bagian kaki-kakinya saja yang dipotong. Demikian ikhwah, supaya bisa mengeluarkan kakinya nanti. Jadi ketika kulitnya itu dibuka dari kambing, dari kulitnya, dari dagingnya, itu seperti seorang yang sedang melepas baju kaos lah kira-kira ikhwah. Ya. Jadi tidak ada lubang kecuali 3, kecuali 4, yaitu kaki, karena kaki yang sudah potong, kemudian kepala. Demikian ikhwah. Udah, itulah yang mereka gunakan untuk tempat air, dan itu biasa digunakan dengan cara digantung di dinding. Kalau mau diminum, maka dilepaslah ikatan bagian lehernya. Demikian ikhwah. Kata Rasulullah SAW, wa aku qirabakum, dan ikatlah mulut daripada kirbah kalian, jangan dibiarkan terbuka. Wadhkuru ismallah, kemudian sebutkan nama Allah. Wa khammiru aniyatakum, wadhkuru ismallah. Tutup juga, ya tutuplah bejana-bejana kalian, sebutkan nama Allah. Walau anta'aridu 'alaiha syai'an, walaupun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya. Misalnya kita punya punya kendi yang berisi air, atau punya ceret yang berisi air, atau tempat air apalah namanya, ya. Maka kata Rasulullah SAW, tutuplah itu pada malam hari. Kalau nggak ada tutup, minimal kamu lintangkan kamu melintangkan apalah begitu, ya, di atasnya, dan sebutkan nama Allah. Demikian ikhwah. Ya, misalnya kita lagi manaskan gulai, ya, itu kan termasuk aniyah, termasuk bejana. Kita sedang manaskan gulai, ya, pakai panci misalnya, ya, ataupun pakai periuk misalnya. Kemudian tak punya tutup, maka minimal ambillah pisau atau sendok penggorengan itu, letakkan di atasnya, lintangkan di atas mulut periuk tersebut, dan ucapkan bismillah. Kalau nggak ada tutupnya, ya, tapi pada dasarnya tutuplah itu semua. Wa atfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Masabih ini ikhwah lampu penerang orang dahulu yang umumnya menggunakan api. Makanya sebagai antisipasi agar tidak terjadi kebakaran, maka dimatikanlah lampu-lampu tersebut. Lampu apakah lentera ataukah lampu sentir. Intinya lampu-lampu yang menggunakan api, yang tentunya tidak aman kalau dibiarkan. Lilin misalnya, ya, termasuk dalam masabihakum. Kalau kita mau tidur, maka matikan terlebih dahulu. Demikian ikhwah rahimani Allah. Jangan biarkan dia hidup. Itu dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, karena sungguhnya syaitan itu menyuruh tikus untuk membakar rumah-rumah kalian. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, sesuatu yang bisa menyebabkan kemungkinan besar terbakarnya rumah atau terjadi kebakaran, maka pada malam hari itu dimatikan. Bagaimana dengan lampu-lampu kita sekarang? Ya, kalau lampu-lampunya memang aman dari yang namanya menimbulkan kebakaran, ya, apalagi sekarang ini sudah LED, ya, dia tidak lagi berupa seperti lampu pijar, maka tak masalah nggak dimatikan, insya Allah, ya, karena dia aman. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Yang terkait dengan buku Tarbiyatu Fikih Tarbiyatul Abna, yaitu terkait dengan anak-anak. Ya, terkait dengan anak-anak, di mana di sini disuruhlah anak-anak itu ketika sudah menjelang maghrib, ya, suruh untuk masuk semua. Ya. Dan kalau kita lihat memang
kalau kita kenang-kenang waktu kecil dahulu, memang orang tua menyuruh kita pulang kalau sudah maghrib. Ayo pulang, udah maghrib. Demikian ikhwah. Ya. Kalau siang kan nggak ada, ayo pulang sudah zuhur kan nggak ada, pulang sudah asar kan nggak ada. Tapi umumnya itu pulang sudah maghrib. Demikian ikhwah. Dan mereka tidak memberikan alasan. Kenapa? Kok harus mau maghrib itu pulang? Demikian ikhwah. Ya mungkin alasannya karena sudah mau malam, mungkin begitu saja. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi oleh karena itu dalam masalah ini ya sebenarnya ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau katakan bahwasanya inna syaitan tantasyiru hina izin. Waktu itu setan itu gentayangan. Artinya kenapa anak-anak disuruh pulang di saat setan-setan itu gentayangan? Karena ikhwah ya karena yang namanya anak-anak yaitu umumnya mereka kotor ya main debu ataupun mungkin dia ada kotorannya Allahu a'lam bishawab sehingga mudah sekali mereka diganggu oleh syaitan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar anak-anak jangan dibiarkan keluar ketika senja sudah menjelang. Allahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, nazafatul atfal, kebersihan anak-anak. Seorang muslim ikhwah harus memperhatikan kebersihan bukan hanya pada rumahnya, bukan hanya pada dirinya, tapi juga ada pada anak-anaknya. Banyak kita lihat anak-anak bermain di luar, gak diperhatikan orang tuanya, kadang-kadang main selokan, kemudian main lumpur, kemudian ya Allah gak mandi, kemudian terkadang ingusnya keluar masuk dari hidungnya. Orang tuanya mana ini kok nggak ada memperhatikan. Bajunya sudah kotor, kemudian mereka main tanah. Terkadang mainnya itu di pinggir jalan lagi ikhwah. Semua orang melihat ini siapa anak ini main-main kotor. Demikian ikhwah. Jadi Islam itu bukan hanya memperhatikan kebersihan diri, tapi juga memperhatikan kebersihan rumah dan juga terutama kebersihan anak-anak. Anak-anak itu lagi kalau nggak kita yang memperhatikan kebersihan mereka, ya mereka nggak tahu dengan apa yang namanya kebersihan. Ya mereka tidak akan merasa risih dengan kotornya badan mereka. Selama mereka masih bermain, mereka akan peduli itu semua. Nggak akan peduli mereka dengan masalah kebersihan. Kitalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap diri mereka, memperhatikan kebersihan mereka. Makanya kalau ada anak-anak yang nggak diperhatikan, akhirnya ada kurap lah, ada panu lah, la ilaha illallah, kudis di mana-mana di kakinya. Kenapa? Karena kebersihannya tidak diperhatikan oleh orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, terutama ini kalau hidup bareng bersama seperti di pesantren ya. Ini memang musyrifnya harus benar-benar memperhatikan kebersihan anak didiknya. Demikian ikhwah, apalagi yang masuk pesantren itu yang masih kecil-kecil misalnya. Ya, ini kalau nggak diperhatikan kebersihan, terutama kebersihan air, kebersihan toilet, kebersihan kamar mandi, ini kalau satu terkena penyakit kulit, umumnya terkena yang lain. Demikian ikhwah. Ya namanya juga anak-anak, kadang-kadang pakai anduk bareng kan begitu ikhwah. Ya, jadi hal itu semua harus diperhatikan oleh orang tua dan harus diperhatikan oleh pengurus pesantren. Demikian ikhwah rahimanallah. Kalau dia sudah dewasa, sudah SMA, ya mungkin mereka sudah tahulah bagaimana cara hidup bersih. Mereka sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau masih tamatan SD, apalagi masih SD, demikian ikhwah, ya mereka nggak ngerti. Apalagi masih usia kelas 3 SD misalnya, ya mereka masih senang main-main. Mereka nggak memperhatikan kebersihan mereka. Kitalah sebagai orang tua memperhatikannya. Ya. Kita sebagai orang tua memperhatikan pakaian mereka, badan mereka agar tetap bersih. Ketika kita lihat kotor ya kita bersihkan. Namanya juga anak-anak ya suka main di sana sini. Kitalah yang memperhatikannya, terutama para ibu. Nah, repotnya kita ini kalau si ayah sibuk, si ibu juga sibuk, sehingga anak terbengkalai. Demikian ikhwah, terbengkalai main sana main di sini, tidak terperhatikan lagi kebersihannya. Itulah ikhwah. Dan Islam menyuruh
para orang tua itu untuk memperhatikan kebersihan si anak. Wal ihtimamu bin nazafatil auladi wan nazafatu thiyabihim wa abdanihim amrun masyru'un wa mustahabbun muraghabun fihi. Perhatian terhadap kebersihan anak-anak, kebersihan baju, kebersihan badan mereka itu merupakan perkara yang disyariatkan dan disyariatkan dan diperintahkan oleh syariat. Waqad salakahu ahlul khair wal fadl, dan ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Walahu adillatuhu minal kitabi was sunnati, dan ini ada dasarnya dari kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Amma minal kitabi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, adapun yang dari kitab sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali masjid. Setiap kali pergi ke masjid. Artinya setiap kali sholat. Ya. Setiap kali kalian mau pergi sholat, pakailah semua perhiasan kalian. Baju yang rapi, kain yang sudah disetrika, demikian, memakai minyak wangi, demikian ikhwah. Karena apa? Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kali mau ke masjid, setiap kali mau sholat. Demikian. Bahkan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani menyatakan bahwasanya termasuk kalau mau sholat disunnahkan untuk menutup kepala. Karena tutup kepala ini termasuk zinah, termasuk perhiasan seorang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan ya Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan juga benda-benda yang baik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya perkara perhiasan-perhiasan dan hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada manusia, sesungguhnya itu yang berhak untuk mendapatkan itu adalah orang-orang yang beriman. Itu lebih berhak. Artinya kalau ada orang kafir dan ada orang beriman, sebenarnya perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi itu sebenarnya yang paling berhak untuk menyandangnya, yang paling berhak untuk mempergunakannya, mengeksplornya adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin, bukan orang-orang kafir. Demikian ikhwah. Ya, tapi ternyata orang-orang kafir kan juga menggunakannya. Makanya Allah mengatakan khalisata yaumal qiyamah. Tapi di hari kiamat itu hanya khusus orang beriman. Orang kafir sedikit pun tak akan dapatkan itu semua. Di dunia oke. Orang kafir masih bisa menggunakannya. Orang mukmin masih bisa menggunakannya, menggunakan perhiasan yang Allah keluarkan dari bumi. Tapi ingat, di hari akhirat itu hanya dipakai, digunakan oleh orang mukmin saja, tidak selain mereka. Kadzalika yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah Allah memberikan rincian ayat bagi orang-orang yang mengetahuinya. Wa qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Allah berfirman, dan bersihkanlah pakaianmu. Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan tubuh kita, pakaian kita dan sekitar kita. Mungkin para pemirsa pernah mendengar hadis di mana Rasulullah pernah mengatakan, nazzifu afniyatakum fa innal yahud la yunazzifun. Bersihkanlah halaman kalian karena sesungguhnya orang Yahudi enggak membersihkan halamannya. Demikian ikhwah, itu tandanya bahwasanya kebersihan itu terkait bukan hanya pada fisik kita, tapi juga pakaian kita, fisik anak-anak, badan anak-anak, kemudian baju-baju mereka juga dijaga kebersihannya, kemudian lingkungan mereka juga harus dijaga kebersihannya.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan itu sudah ada perintahnya di awal-awal munculnya Islam. Seperti ayat ini, wa thiyabaka fatahhir. Dan ini kan surat Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddaththir, wahai seorang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah dan berikan peringatan kepada umat manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan dan sucikanlah. Demikian ikhwah. Dan ini ayat-ayat pertama-pertama turun dalam Islam, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dalam kehidupan seorang muslim, pentingnya kebersihan dalam kehidupan seorang muslim. Wa min idha'atil aulad, di antara sikap, di antara perbuatan yang menyia-nyiakan anak-anak, tarkuhum muhmilin muttasikh ya, muttasikhi thiyab, yaitu mereka tarkuhum muhmilin, ini artinya enggak memperhatikan mereka. Dibiarkan aja anak-anak lari sana lari sini, main sana main sini, enggak diperhatikan kebersihannya. Tarkuhum muhmilin muttasikhi thiyab, pakaiannya mereka dibiarkan saja pakaiannya kotor. Qad ala wujuhum ghubar wal wasakh, sementara wajah mereka, kepala mereka, rambut mereka sudah dipenuhi oleh debu. Wa tasrabu ila ru'usihim, sampai ke kepala mereka, wa syu'urihim, dan rambut-rambut mereka. Wa tasarraba ila ru'usihim wa syu'urihim al-qumal wal hasyarat, sampai-sampai kepala mereka dan rambut mereka dipenuhi dengan kutu dan binatang-binatang yang lainnya. Demikian ikhwah. Ya kalau anak punya kutu, naudzubillah min dzalik, ini berarti memang enggak bersih. Anak tersebut tidak mendapat perhatian kebersihan dari kedua orang tuanya. Wa qad taraka ma'ala ajsadihim dzubab, terkadang mereka itu dikerumuni oleh lalat. Ikhwah, sebagaimana yang kita fahami, yang sudah kita maklumi, lalat itu tidak akan hinggap kecuali tempat-tempat yang kotor. Demikian. Karena lalat itu hanya tertarik tempat-tempat yang kotor. Kalau Anda dikerumuni lalat, berarti Anda itu tanda-tanda Anda itu kotor. Oleh karena itu bersihkanlah jasad Anda, bersihkanlah baju Anda supaya enggak dikerumuni lalat. Sekali lagi, lalat itu identik dengan kekotoran. Makanya kalau ada anak yang dikerumuni oleh lalat, berarti masalahnya di kebersihan. Wasala ala afwahim mukhat wal lu'ab. Demikian juga di hidung mereka ada ingus yang menetes dan ada air liur yang mengalir dari mulut mereka. Ya Masya Allah, artinya subhanallah, anak yang kotor lah gimana ikhwah. Wa huwa Rasul sallam sayyidu waladi Adam yunhal mukhat an Usama bin Zaid wa tumitu anhu al-adha salatu rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah SAW, beliau adalah pemimpin dari seluruh anak Adam. Apa yang beliau lakukan? Beliau berupaya pada waktu itu membersihkan ingusnya Usama bin Zaid. Demikian ikhwah. Usama bin Zaid anak Zaid bin Harisah kan, tapi Rasulullah berupaya membersihkan ingusnya. Kemudian membersihkan kotoran-kotorannya. Akhrajal Tirmidzi bi isnadin hasanin, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, min hadisi ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, arad Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyunha mukhata Usama. Nabi SAW ingin membersihkan ingus yang yang keluar dari hidungnya Usama. Kemudian qalat Aisyah, berkata Aisyah, hatta akuna ana alladhi afal. Ya Rasulullah, biar saya yang lakukan. Qala ya Aisyah, lantas Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ahibbihi fa inni uhibbuh. Ya Aisyah, cintailah dia, sayangilah Usama bin Zaid, sungguhnya aku menyayangi dia, sungguhnya aku mencintai dia. Wa inda Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih li ghairihi min an Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih li ghairihi dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, athara Usama bi'atabatil bab
fashujja fi wajhi. Usamah bin Zaid benturan dengan pintu sehingga wajahnya terluka. Faqala li Rasulullah amiti anhul adza. Kata Rasulullah, bersihkan darahnya. Faja'ala yamussu dama wa yamujju an wajhi. Kemudian beliau pun menjilat darah tersebut ya yang mengalir karena terluka, menjilatnya dan meludahkannya. Ya. Jadi dia jilat yang membersihkan darah tersebut dari wajah Usamah, kemudian diludahkan beliau lah apa yang beliau jilat. Demikian ikhwah. Wa yaqulu law kana Usamatu jariyatan lakasautuhu wala halaituhu hatta unfiqahu. Seandainya Usamah ini adalah anak perempuan, niscaya aku akan beri dia pakaian dan aku akan beri dia perhiasan dan aku yang akan menafkahi dia. Demikian ikhwah. Fatimah bintu Rasulillah SAW, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, tunazzifu waladaha wa yughassiluh. Fatimah putri Rasulullah SAW, pemimpin penduduk surga, beliau membersihkan dan memandikan anak-anaknya. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar la yukallimuni wa la ukallimuh. Bahwasanya Nabi keluar di suatu siang, Nabi keluar dan beliau tidak bicara denganku dan aku juga enggak bicara dengan beliau. Hatta suq Bani Qainuqa, hingga sampai ke pasar Bani Qainuqa. Fajalasa fi fina'i baiti Fatimah, lantas dia pun duduk di terasnya, di halamannya Fatimah radhiyallahu anha. Faqala athamma luka, lantas beliau mengatakan, apakah di sana ada anak-anak? Maksudnya dia nanya Hasan dan Husain. Fahabasathu syai'an, tapi ternyata Hasan Husain enggak keluar-keluar juga. Perkiraanku memang sengaja Fatimah menahannya. Fadhanantu annaha tulbisuhu sakhaban aw taghsiluhu. Perkiraanku Fatimah ini karena Rasulullah mau bertemu dengan Hasan Husain, Fatimah putri beliau memandikan terlebih dahulu Hasan dan Husain dan memakaikan sakhab. Sakhab itu kalung yang menimbulkan wangi. Faja'a syashtaddu hatta anaqahu wa qabbalahu. Kemudian anak-anak pun berlari menuju kakeknya. Anak-anak ikhwah, kita gimana bisalah kita bayangkan gimana seorang cucu melihat kakek yang tercinta dari jauh itu kan dikejar dengan dia. Ya, dikejar. Demikian dengan si cucu kan begitu. Yang nggak usah kan cucu, anak-anak kita lah ikhwah ya. Kalau kita baru pulang, yang anak-anak pasti dikejarnya kita. Demikian ikhwah, karena rindu dengan ayahnya, rindu dengan abinya. Demikian hatta anaqahu wa qabbalahu. Rasulullah pun memeluk, Masya Allah, beliau peluk mereka, beliau cium. Begitulah orang tua ikhwah. Ya. Jadi aktivitas orang tua terhadap anak itu jangan lepas dari ciuman. Diciumlah anak-anak ikhwah. Walaupun anaknya anak gadis, anak yang sudah besar, ya, yang perempuan boleh kan. Rasulullah SAW itu mencium anak beliau, putri beliau Fatimah. Padahal dia sudah punya anak. Padahal Fatimah sudah punya anak, sudah menikah. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Fatimah itu datang ke rumah Rasulullah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Faqama fa'akhadha biyadiha faqama faqabbalahu wa akhadha biyadiha wa ajlasaha fi majlisihi. Beliau bangkit menyambutnya, beliau cium Fatimahnya, beliau pegang tangannya dan beliau persilakan duduk di tempat duduknya. Masya Allah, itu sudah dewasa Fatimahnya. Fatimahnya juga begitu terhadap ayahandanya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah datang ke rumah beliau bangkit dan berdiri, beliau cium ayahandanya, beliau pegang tangannya dan beliau persilakan duduk di tempat duduknya. Insya Allah, dua sejoli antara ayah dan anak, putri beliau yang sangat tercinta. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aneh kalau ada orang tua itu tak mencium anaknya. Aneh itu ikhwan. Aneh kalau ada seorang ayah tak pernah mencium anaknya.
Ada seorang sahabat bernama bin Aqra ya, Ibnu Aqra, di mana ikhwah dia melihat Rasulullah SAW mencium Hasan. Apa katanya? Dia macam protes. Mahadha ya Rasulullah. Apa ini Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW ya mengatakan man la yarham la yurham. Yang tidak mencintai dan tidak dicintai. Yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Tapi Habis bin Aqra ini ya, Habis bin Aqra ini mengatakan innali asyara ghulam. Aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltuhum minhum ahad. Aku tak pernah mencium satu orang pun. Karena bagi mereka mencium anak-anak itu menurunkan wibawa orang tua. Ini keliru ikhwah. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Fa'an hatta anaqahu wa qabbalahu. Beliau peluk anaknya, beliau peluk Hasan dan Husainnya, dan beliau cium mereka. Wa qala, dan berkata Allahumma inni uhibbuh, Allahumma inni ahibbahu wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mendoakannya. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya, bahwasanya kita sebagai orang tua di antara kewajiban yang harus kita lakukan yaitu memperhatikan kebersihan anak, memperhatikan kebersihan fisiknya, memperhatikan kebersihan bajunya. Apalagi anak-anak ikhwah, mereka nggak ngerti mana yang bersih dan mana yang kotor. Demikian, walaupun ada satu anak itu memang bawaan badannya nggak suka kotor, ada yang seperti itu. Tapi umumnya yang namanya anak-anak nggak terfikir masalah kebersihan. Demikian ikhwah. Baru kalau dia sudah gatal-gatal nangis, ngelapor ke orang tuanya kalau badannya gatal-gatal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi hendaklah kita memperhatikan kebersihan anak-anak kita. Yurathu thawb alladhi asaba baulu ghulamin wa yughsalu thawb alladhi asabahu min baul jariyah madama lam ya'kula ta'am. Untuk membersihkan ompol bayi laki-laki ya cukup dipercik-percikan saja, dan ompol bayi perempuan harus dicuci selama anak tersebut belum makan. Jadi kalau si bayi masih mengkonsumsi ASI, air susu ibunya saja, belum makan, belum bisa makan, maka kalau mereka ngompol untuk bayi laki-laki cukup dipercik-percikkan saja. Adapun bayi perempuan sama seperti yang lain, dia harus dibasuh. Ya, bayi perempuan hukumnya hukum ompol bayi perempuan itu sama dengan hukum ompol orang yang sudah dewasa. Harus dibasuh, cuci. Fa idza akala ta'am ghassala min baulin kulli minhuma. Tapi kalau sudah makan, sudah tidak hanya minum ASI tapi sudah diiringi dengan makan, maka hukum ompol bayi laki-laki dan bayi perempuan sama dengan hukum air kencing bapaknya. Akhraja Abu Dawud rahimahullah wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah dan lain-lainnya min hadis Abi Samhin radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Samhin radhiyallahu anhu qala, dia berkata kuntu akhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Samhin, aku pernah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada ay yaghtasila, dan waktu itu apabila beliau mau mandi, qala wallini qafak, beliau katakan belakangkan aku, fa'uliyahu qafaya fa'asturuh bihi wa utiya bih fa'asturu bihi. Kemudian aku pun membelakangi beliau dan aku pun menutupi beliau. Ya, ditutupin begitu. Pakai kain atau pakai apa, tapi ya membelakangi. Beliau mandi. Kemudian fa'utiya bi Hasanin aw Husain. Kemudian beliau pun didatangi oleh Hasan dan Husain. Fabala ala sadrih, dan dia pun, dan Husain atau Hasan ompol di gendongan beliau, di dada beliau. Kalau sudah ngompol di dada berarti digendong. Nah, demikian ikhwah. Kalau ngompolnya di paha berarti di pangku. Ya, berarti di sini karena Hasan atau Husain ngompol
dan ngompolnya itu di dada, berarti sedang digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu aghsilahu, maka aku pun mencucinya. Faqala, lantas beliau berkata, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Untuk ompol bayi perempuan harus dicuci, dan untuk ompol bayi laki-laki cukup dengan dipercik-percikkan saja. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya al-khitan. Ya, al-khitan. Bagaimana dengan khitan? Kalau orang Medan bilang sunat Rasul. Ya, sunat Rasul. Khitan itu kalau untuk laki-laki memotong kulit yang lebih pada kemaluannya. Ya, memotong kulit yang lebih pada kemaluannya. Kemudian pada perempuan itu ujung klitoris itu disayat, diambil. Wa 'ala rajuli ayakhtina auladahu dzukur. Hendaklah orang tua itu mengkhitan anak-anak laki-lakinya. Wa yustahabbu lahu ayakhtinal banat, dan disunnahkan untuk mengkhitankan anak perempuan. Jadi beda hukum. Ya, di sini Syekh Mustafa Al-Adawi membedakan, kalau untuk anak laki-laki hukumnya wajib, ya. Untuk anak perempuan hukumnya sunnah, yustahab. Wa dzalika liqauli Rasulillah SAW, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Khitan, wal istihdad, istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syawarib, merapikan kumis, ya, merapikan kumis, menipiskan kumis, demikian. Jadi kumis itu tidak boleh, rambut kumis ini sampai melewati bibir, ya, sampai melewati batas bibir. Makanya Rasulullah pernah sengaja merapikan kumis dari seorang sahabat yang sudah memanjang, beliau letakkan siwak, lantas beliau potong di bagian bawah siwaknya. Demikian ikhwah. Jadi yang namanya kumis itu sunnah itu dirapikan, dipotong, bukan dicukur. Bahkan Imam Malik rahimahullah, bahkan beliau berpendapat yang mencukur kumis itu bid'ah. Ya, yang mencukur kumis itu bid'ah. Yang sunnahnya yaitu menipiskan ataupun merapikan, ya, bukan mencukur. Makanya di sini kan bukan halqu syarib, ya kan? Kalau halqu syarib, di sini disebutkan waqassus syarib, dan merapikan ataupun memangkas kumis. Wa taqlimul azfar, memotong kuku. Wa natful abad, dan mencabut bulu ketiak. Di sini ada 5 fitrah. Khitan, mencukur bulu kemaluan, merapikan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Wa hadza 'amun fa yadkhulu fi nisa' ma'ar rijal, dan ini umum baik laki-laki maupun wanita. Ya. Wa qad uradat fi sya'ni khitanil banat ba'd al ahadits fiha maqal. Kaqaul Nabi sallam li Mu'atiyah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang disunnahkan khitan bagi kaum perempuan, tapi ada masih dalam perbincangan dalam kesahihannya. Seperti sabda Nabi sallam kepada Ummu Atiyah, "Idza khafatti fa'ashimmi wa la tunhiki." Apabila kamu berkhitan, maka potonglah dan jangan banyak-banyak. Fa innahu andaru liwajhi, karena hal itu bisa lebih mencerahkan wajah, wa ahdha inda zauj, dan lebih disenangi oleh suami. Wa akharu inda Abi Daud min hadisi Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Abi Daud dan dari hadis Ummu Atiyah, anna imra'atan kanat takhtatinu bil Madinah, bahwasanya seorang wanita berkhitan di Madinah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanhiki, jangan ambil banyak-banyak, dikit aja, ujungnya aja. Fa inna dzalika ahza lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'il, karena hal itu lebih baik untuk perempuan dan lebih dicintai oleh suami. Wa fi isnadihi majruhun wa qad ruwiya mursalan. Sayangnya hadis ini dalam sanadnya ada orang yang enggak dikenal, ya. Dan ada juga yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang mursal. Mursal itu ikhwah enggak disebutkan sahabatnya. Seharusnya kan yang namanya hadis
dari mulai si perawi hadis disebutkan sampai sahabat Rasulullah SAW. Dari sahabat Rasulullah SAW mereka meriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi yang ini, yang mursal ini sampai kepada tabi'in, dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Sahabatnya nggak disebutkan karena tabi'in itu nggak akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Tabi'in nggak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau dia bertemu nggak tabi'in namanya, sahabat namanya. Karena yang namanya sahabat itu mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun melihat dari jauh, dan beliau beriman serta mati dalam keadaan beriman, sahabatlah namanya. Jadi kalau tabi'in ya nggak sahabat. Itu menunjukkan bahwasanya dia dikatakan tabi'in, menunjukkan bahwasanya dia nggak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau ada seorang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah, terus dia tahu dari mana ini Rasulullah, sementara dia nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia nggak bisa meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Pastilah antara dia dengan Rasulullah itu ada sahabat, dan sahabat nggak disebutkan. Ini disebut dengan hadis mursal. Makanya dalam Manzum Baiquni disebutkan wal mursalu fihi sahabiyun saqat. Adapun hadis mursal adalah yaitu yang sahabat tidak ada dalam sanad tersebut. Wasamma ahadits akhar fi ma fiha maqal. Di sana juga ada hadis yang lain tapi masih perbincangan kesahihannya, ya. Ka hadisin khitanu sunnatun lirijali wa makramatun linnisa. Khitan itu wajib untuk perempuan, sunnah untuk laki-laki, dan kemuliaan untuk kaum wanita. Fa fihi dha'fun kadzalik. Hadis ini juga hadis dhaif. Wa aqwalun katsirun min ahli ilmi taduru haula wujubul khitan ala rijal wa istihbabu lin nisa. Begitupun para ahli ilmi, para ulama, ya, pembicaraan mereka dalam menetapkan hadis, dalam menetapkan hukum khitan bagi laki-laki, yaitu wajib untuk laki-laki dan mustahab untuk perempuan, tidak wajib. Wa thamma aqwalun lahum ghairu dzalik, dan ada juga pendapat-pendapat yang Allahu a'lam bissawab. Jadi di sini penulis yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau cenderung pada pendapat bahwasanya khitan baik laki-laki maupun perempuan itu disyariatkan. Ya. Dalam hadis yang lain pernah disebutkan, Rasulullah pernah menyebutkan idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu dua khitan maka sudah wajib untuk mandi junub. Dua khitan berarti khitannya laki-laki dan khitannya perempuan. Berarti baik laki-laki maupun perempuan disyariatkan untuk berkhitan. Dalam masalah ini tidak ada khilafiyah karena hadisnya sangat jelas. Tetapi ikhwah, dalam menentukan hukum apakah dia wajib apa tidak, nah, disinilah para ulama berbeda pendapat, ya. Untuk laki-laki wajib, ya, di sini Syekh Mustafa Al-Adawi penulis kitab, beliau merojihkan bahwasanya untuk laki-laki hukumnya wajib, khitan laki-laki wajib, adapun khitan perempuan mustahab, dianjurkan, tidak sampai wajib. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian nahyu anil qaza, larangan pangkas qaza. Apa itu pangkas qaza? Insyaallah akan kita kaji pada kajian yang akan datang. Demikian ikhwah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah, para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa bertanya langsung melalui via telepon dengan nomor yang ada di layar televisi Anda, atau juga Anda bisa kirimkan melalui via chat WhatsApp, WA, WhatsApp, ya. Atau Anda juga boleh mengirimkan langsung ke nomor saya di 08956113277728. Tapi sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Ustadz, bolehkah kita mengakikahkan anak lelaki dengan 1 ekor kambing? Allahu a'lam bissawab, ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Demikian ikhwah, ya. Tapi bolehkah kalau dia mengakikahkan untuk anak laki-laki 1 ekor kambing saja? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Permasalahannya adalah sebagaimana telah kita bahas bahwasanya akikah itu hukumnya, ya, tidak wajib bagi orang yang tidak sanggup. Demikian. Jadi sebenarnya kalaupun ibu atau bapak yang bertanya ini yang baru lahir anak laki-laki, kemudian dia nggak sanggup mengakikahkan 2 ekor
kambing, sebenarnya nggak ada dosa apa-apa bagi mereka karena mereka nggak sanggup, ya, karena nggak sanggup. Sebagaimana yang sering dan berulang-ulang kita sebutkan konsep dalam agama kita ini, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan hukum, tidak membebani sesuatu kecuali yang sanggup dia lakukan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Jadi kalau kalian tidak sanggup, ya sudah, tidak usah lakukan. Atau ambil yang rukhsah yang lainnya, seperti sholli qa'iman, salatlah kalian berdiri, fa illam yastati fa qa'idan. Kalau nggak sanggup silakan, kalau nggak sanggup berdiri ya silakan salat duduk. Fa illam yastati fa ala jambi, kalau nggak sanggup ya salat berbaring. Demikian ikhwah. Jadi kalau ibu atau bapak yang bertanya nggak sanggup mengakikahkan anaknya dengan 2 ekor kambing, ya nggak apa-apa, nggak usah mengakikahkan, nggak usah akikah karena dianggap nggak sanggup dan tidak berdosa. Demikian ikhwah. Kemudian muncul pertanyaan, nah sekarang mana lebih baik? Mana lebih baik? Ini kita karena hanya bisa mengakikahkan 1 ekor kambing untuk anak laki-laki, padahal anak laki-laki akikahnya 2, hanya sanggup 1 ekor kambing. Mana lebih baik? Kita tidak mengakikahkan sama sekali karena nggak sanggup, karena nggak sampai nisabnya lah kita bilangnya, nggak sampai nisabnya, ataukah kita tetap mengakikahkan walaupun hanya 1 kambing? Di sini para ulama berbeda pendapat ikhwah, ya, berbeda pendapat antara boleh dan tidaknya, antara mana yang lebih afdolnya. Pertama mereka membahas terkait dengan sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya aqqa Rasulullah SAW an Hasan al-Husain kabshan. Nabi SAW mengakikahkan Hasan Husain kabshan, seekor kambing. Namun dalam riwayat yang lain, kan Nabi SAW Aqan Nabi SAW anil Hasan al Husain kabshaini. Nabi SAW mengakikahkan Hasan Husain dengan 2 kambing. Demikian ikhwah. Di antara yang menyatakan boleh itu lebih baik mengakikahkan 1 kambing untuk anak laki-laki ketimbang tidak sama sekali, mereka memakaikan hadis ini ikhwah. Ya, tapi sebenarnya hadis ini ya yang rojih bahwasanya untuk lafaz itu bukan kabshan tapi kabshaini. Bukan seekor kambing. Kalau seekor kambing akar Nabi SAW anil Hasan Husain kabshan. Nabi SAW mengakikahkan Hasan Husain 1 kambing berarti Hasan 1 kambing, Husain 1 kambing. Ya, sementara di riwayat yang lain beliau kabshaini, 2 kambing. Demikian ikhwah. Kalau kita sesuaikan dengan hadis yang lain yang tidak terkait dengan lafaz ini, tidak terkait dengan kisah tentang Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain, secara umum beliau sebutkan yang seperti kita katakan tadi, yang telah kita singgung bahwasanya anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun, untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 3. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi untuk lafaz hadis itu ya yang rojinya kabshaini. Tapi ikhwah ada dalam mauquf dari Abdullah bin Umar, di mana beliau mengakikahkan anaknya anak laki-lakinya hanya dengan 1 ekor kambing. Demikian ikhwah. Jadi dibolehkan. Tapi Allahu a'lam bishawab akan lebih baik kalau dia belum mampu 2 ekor kambing, hanya 1 ekor kambing dia mampu, maka akikahkanlah anak laki-laki dengan 1 ekor kambing, namun dengan niat nanti kapan-kapan ketika dia sudah sanggup ditambah 1 ekor lagi. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada yang mengatakan mengakikahkan anak laki-laki dengan 1 ekor kambing bid'ah, ya tentunya itu tidak benar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Syarifuddin dari Lubuk Linggau mau bertanya, kata salah seorang ustadz, siapa yang lupa kepada Allah maka Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya, seperti apa orang yang lupa pada dirinya sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ini ayatnya, nasullaha fanasiyahum.
Ya, nasullaha fanasiyahum. Sepertinya ini yang dimaksud ayatnya. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun lupa kepada mereka. Atau fa'ansahum anfusakum. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Pertanyaan kedua. Nabi SAW bersabda, di akhirat nanti ada orang yang membawa buku catatan amal 99 dosanya, satu pahala. Yang satu itulah syahadat. Ketika ditimbang kalimat syahadat lebih berat daripada dosanya 99. Pertanyaannya, apakah hadis menunjukkan bahwa saya masuk surga itu mudah hanya dengan satu kalimat syahadat? Sekian, terima kasih. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tidak seperti ini ya konteks hadisnya, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mendatangkan seorang mukmin, lantas ketika ditimbanglah amalannya, ternyata amalan buruknya itu jauh lebih berat ketimbang amalan baiknya. Demikian, sehingga si mukmin ini putus harapan untuk masuk ke dalam surga. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak menzalimi seorang dengan sedikit pun. Lantas dia mendatangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan bitokoh, kartu, di mana di kartu tersebut tertulis la ilaha illallah. Lantas si mukmin ini mengatakan, ya Allah, apa fungsinya satu kartu ini dibandingkan sekian banyak dosa yang telah kulakukan? Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala meletakkan kartu yang ada kalimat la ilaha illallah itu di satu timbangan, sehingga beratlah timbangan tersebut. Beratlah ternyata timbangan kebaikan dikarenakan satu kartu ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Lantas apakah ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya ya dengan kalimat la ilaha illallah itu saja kita sudah cukup masuk dalam surga, walaupun tak beramal apa-apa? Ikhwah rahimanallah, perlu kita perhatikan. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar tercatat. Kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar tercatat dan bukan sekedar diucapkan. Tapi kalimat itu ada konsekuensinya, urgensinya, dan ada syarat-syaratnya. Jika dia tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka tidak berguna dia ucapkan la ilaha illallah itu, bahkan bisa batal keimanannya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan saja, maka orang-orang kafir juga bisa mengucapkannya berkali-kali. Tapi di sana ada kalimat tauhid. Ketika kita ucapkan berarti kita bersedia, kita sudah siap untuk menjauhkan diri kita di semua jenis kesyirikan yang kecil dan yang besar. Itu artinya ikhwah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini luar biasa ikhwah. Sampai Rasulullah mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Untuk mengucapkan kalimat ini yang terakhir itu bukan mudah, ikhwah. Memang secara zahir kita sekarang, gampang kali masuk surga. Cukup sebelum mati katakan la ilaha illallah, gampang. Ini sama seperti ketika adab kubur, fitnah kubur, ujian kubur. Itu kan cuma 3 soal. Pertanyaannya, ma rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Cuma 3. Enggak susah kali. Yang kafir-kafir itu juga bisa menjawabnya. Kalau hanya dengan menjawab 3 pertanyaan ini, maka akan mendapatkan nikmat kubur dan nikmat akhirat, itu surganya Allah. Tapi kan yang menjawab ini kan bukan lagi ceritanya kepintaran, hafalan, bukan begitu kok. Yang menjawabnya adalah keimanan kita, semasa keimanan kita yang ada di dunia. Demikian, itu yang mampu untuk menjawabnya tadi. Menjawab 3 pertanyaan di kuburan ini, di mana Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya di mana ini merupakan ujian yang terakhir.
mampu dia melewati ujian ini, sanggup dia menjawab 3 pertanyaan, 3 aja nggak banyak-banyak, nggak sama seperti ujian-ujian akhir yang ada di dunia sampai 100 soal. 3 pertanyaan, mampu dia menjawab, maka dia akan mendapatkan itulah akhir daripada fitnah. Jika dia mampu, maka di situ dia akan mendapatkan nikmat kubur dan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar yang sedang menunggu dia. Tapi apabila dia nggak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapat adab kubur dan adab yang jauh lebih besar akan menantinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi orang tersebut dia memiliki keyakinan ikhwah, tidak berbuat syirik sama sekali. Karena dosa yang tidak syirik itu kan kalau Allah mau Allah ampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak akan mengampuni dosa berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan orang ini yang dalam hadis itu termasuk orang yang Allah kehendaki untuk diampuni. Jadi jangan kita jadikan hadis ini udahlah yang penting kita nggak berbuat syirik, mau berbuat dosa apa saja selama bukan dosa syirik ya silahkan. Nggak begitu ikhwah, karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Oke, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni dosa orang ini. Mungkin ada hal-hal yang ditinjau oleh Allah sehingga Allah ampuni semua dosanya. Dan beratlah timbangan tauhidnya dibandingkan yang lain. Terus kita yakin kita diampuni oleh Allah. Kan Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain syirik. Dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki, Jangan-jangan kita kalau kita termasuk yang dikehendaki oleh diampuni oleh Allah. Kalau enggak termasuk gimana? Kita termasuk yang Allah enggak ampuni gimana? Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi begitu cara kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini menunjukkan betapa hebatnya yang namanya tauhid tadi itu ikhwah. Ya. Sehebat apapun amalan kita kalau nggak ada tauhidnya akan habis binasa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tayangkan semua amalan kebaikan dia, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan semua amalan itu pupus bagaikan debu yang berterbangan. Haba itu kalau kita lihat ada cahaya masuk ke dalam ruangan, itu ada benang tipis yang terbang terus dia nggak turun, terbang terus. Seringan itu akhirnya pahala kita tak punya berat, gara-gara sebanyak apapun akan seperti itu dia, nggak punya berat, ditimbang nggak bisa timbang karena nggak ada beratnya. Gara-gara apa? Berbuat syirik. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan itu semua menjadi haba mansura, debu yang berterbangan, tidak ada berat sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, rumah ibu kami mau dijual dan rumah tersebut atas nama ibu. Ayah kami sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah hasil penjualan rumah tersebut milik ibu sepenuhnya? Begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apakah itu rumah milik ibu atau milik ayah, itu tergantung hasil kerja siapa. Kalau waktu itu seorang istri hanya sebagai ibu rumah tangga, ya, maka rumah itu rumah ayah bukan rumah ibu. Kecuali kalau ibu dia bekerja, ayah bekerja, kemudian mereka membangun rumah itu bareng-bareng gotong royong, maka ya ketika rumah itu mau diwariskan karena ayah meninggal, maka itu keputusan hakim. Biasanya hakim ketika melihat bahwasanya rumah itu merupakan hasil dari kata kerja kedua orang suami istri, biasanya mereka bagi 2, 50-50. Demikian ikhwah. Ya. Namun kalau si ibu nggak kerja, dia sebagai ibu rumah tangga saja, maka itu rumah milik ayah. Walaupun kalau hukum kenegaraan tetap dibagi bagi mereka. Walaupun ibu tidak punya andil uang untuk membangun rumah tersebut, ya tetap dibagi 2 oleh mereka. Namun syariahnya nggak seperti itu ikhwah. Yang dikatakan harta ibu adalah harta yang memang hasil daripada kerjanya atau pemberian orang tuanya atau hadiah dari suaminya. Itulah punya dia pribadi.
Jadi kalau rumah tersebut adalah memang hasil dari orang si ayah, walaupun di atas nama ibu, ya walaupun atas nama ibu, itu tetap dikategorikan sebagai harta ayah. Jadi ketika dijual mau dibagi-bagikan, ya ibu tidak dapat apa-apa kecuali hanya 1/8 dari harga rumah tersebut. Demikian ikhwah. Loh, sedikit sekali. Ibu ini kan dapat 1/8 itu bersih. Sementara anak-anak yang menanggung kehidupan dia. Anak-anaknya lah yang menanggung kehidupan si ibu. Demikian ikhwah. Jadi atas nama itu belum tentu sebagai belum tentu sebagai milik si ibu. Demikian ikhwah rahimanallah. Kecuali kalau sewaktu hidup ayah sudah mengatakan ini rumah ayah berikan untuk ibu misalnya. Itu waktu belum sakit, masih sehat walafiat, masih giat bekerja. Pokoknya tidak ada niat apapun di balik itu, pemberian aja. Tapi kalau dia sudah mulai sakit-sakitan, kemudian dia katakan ini rumah untuk ibu, enggak dibolehkan. Karena itu harta warisan. Harta warisan nanti biar ada yang diwariskan kepada anak-anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya ini sebenarnya masalah ini harus diselesaikan dengan cara kejujuran, ya. Seperti misalnya kalau saya katakan mungkin karena saya sibuk, saya mau beli sepeda motor atau beli mobil, saya katakan, "Dek," saya katakan kepada istri saya, "Dek, urus saja atas namamu." Begitu. Bukan berarti saya berikan itu atas namamu. Bukan berarti saya berikan itu mobil punya dia pribadi. Demikian ikhwah. Tapi kalau dalam masalah kepemerintahan itu sudah dianggap punya pribadi. Makanya di sini perlu kejujuran. Jika memang benar-benar itu yang ayah berikan di saat dia sehat walafiat, maka itu punya ibu. Tapi kalau dia di akhir-akhir hayatnya tiba-tiba diserahkan, maka nggak dibolehkan. Karena ada ahli waris yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Seperti itu sajalah kajian kita di sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.